Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Patologi Anatomi Prodi PDSPA FKUB dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Ida Dian Kusuma, spesialis patologi anatomi yang hari ini akan berlaku sebagai host dalam podcast kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas satu tema kesehatan penting yang selalu harus diulang dan kita pahami bersama untuk meningkatkan kewaspadaan kita pada kanker. Jadi topiknya hari ini adalah tentang kanker payudara dan bagaimana deteksi dininya. Bersama kita semua di sini sudah hadir dua narasumber. Beliau berdua ini dari FKUB ya dokter ya, dari Prodi PDSPA FKUB dan juga berdinas di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Ada Dr. Rosa Hasana Dewi, spesialis patologi anatomi konsultan, dan Dr. Muhammad Lukman Fadli, spesialis patologi anatomi konsultan. Di saya nih dok, sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin hal-hal tersebut itu sebetulnya sering sudah ya ditanyakan oleh masyarakat mengenai apa itu kanker payudara, kenapa kok bisa kanker payudara, gimana cara meriksanya dan lain-lain. Nah, itu nanti akan saya tanyakan satu persatu kepada dokter berdua sehingga nanti semuanya bisa mendapat manfaat dari podcast kali ini gitu. Sudah siap ya, dokter? Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Iya, selama ini kan memang kayaknya, peristiwa kejadian insiden kanker ini tambah lama kok tambah naik ya, Dok, ya. Saya tuh punya beberapa pasien juga kok kanker payudara itu kok tambah muda gitu. Kalau dulu-dulu itu kan biasanya usia tua-tua gitu ya. Kalau sekarang tuh umur 25, 27 itu sudah ada yang kena kanker payudara. Mungkin kita, coba tanyakan dulu deh ke Dokter Lukman, sebetulnya kanker payudara itu apa sih, Dok? Ya, jadi pada dasarnya kanker payudara adalah berubahnya sel-sel payudara itu menjadi ganas. Dengan perubahan menjadi ganas itu, maka sel-sel tersebut tumbuh secara tidak terkendali. Pada normalnya, sel-sel payudara itu antara siklus tumbuh, hidupnya, dan berkembangnya serta kematiannya itu selalu berganti secara teratur. Dengan berubah menjadi sifat ganas, maka dia tidak terkontrol lagi. Begitu. Dan sel-sel ganas payudara itu pada umumnya berasal dari sel yang melapisi kelenjar air susu itu, dan juga yang kedua dari sel-sel yang melapisi saluran air susunya atau yang kita sebut duktus. Begitu. Baik, terima kasih dokter. Jadi itu berasal dari bagian yang memang ada di payudara itu ya, kelenjar air susu itu ya. Ya, sel yang melapisi kelenjar air susu. Kalau dia jadi ganas, terus dia bisa menyebar kemana-mana gitu berarti ya. Iya. Oke. Jadi kalau kalau tadi saya sebutkan ya dokter Rosa ya, apa namanya, kalau orang-orang yang kena itu kan ada yang usia muda, usia tua dan seterusnya. Sebetulnya kapan kita itu harus waspada. Saya nih kira-kira beresiko nggak sih gitu sih? Jadi siapa aja atau faktor resiko apa sih yang kemudian meningkatkan seseorang itu bisa kena kanker payudara? Ya, terima Monggo dok. kasih Dokter Iit. Jadi sebenarnya untuk terbentuknya kanker payudara itu tidak disebabkan oleh karena penyebab tunggal ya. Yang utama memang karena adanya perubahan pada gen yang mengatur pertumbuhan. Mungkin kalau kita pernah dengar istilah mutasi, ya itu ya yang utama. Tapi juga ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko. Ya. Nah, faktor ini bisa dikelompokkan jadi dua, yaitu faktor yang bisa diubah dan juga faktor yang tidak bisa diubah gitu ya. Contohnya apa? Untuk faktor yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi, dimulai dari jenis kelamin ya. Jadi biasanya lebih tinggi resikonya pada pasien yang berjenis kelamin perempuan ya kan tentunya, meskipun kanker juga bisa terjadi pada laki-laki juga. Kemudian juga yang lainnya adalah usia ya. Jadi usia itu
biasanya pasien lebih beresiko untuk terkena kanker pada usia yang lebih tua. Kemudian juga itu yang tidak bisa dimodifikasi ya. Kemudian juga tadi adanya faktor genetik ya, mungkin di keluarganya ada yang sebelumnya pernah mengalami kanker yang serupa itu ya. Kemudian juga paparan terhadap hormon estrogen gitu ya. Jadi yang lebih panjang paparannya gitu. Jadi misalnya menstruasinya usianya lebih dini atau menopausnya usianya lebih tua atau lebih terlambat. Nah, sedangkan kalau faktor yang bisa diubah itu lebih berkaitan dengan gaya hidup biasanya ya. Gaya hidup yang sedentary itu ya, yang kurang aktivitas itu yang bisa memicu berat badan berlebih juga yang menyebabkan obesitas itu dan juga suka makan makanan yang memicu karsinogen itu juga bisa menyebabkan resiko untuk mengalami kanker payudara yang lebih tinggi. Baik, terima kasih dokter. Jadi artinya setiap orang itu punya yang bawaan gitu memang ya, tapi ada juga yang dengan adanya bawaan itu kemudian ada faktor resiko yang kalau dia ada terus kankernya itu bisa keluar gitu ya. Berarti beberapa hal itu yang harus kita waspadai ya pemirsa. Kemudian biasanya kan pasien itu akan datang dengan keluhan, biasanya mereka bilang mesti ada tumor gitu ya, ada tumor gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang masyarakat tuh masih bingung gitu, tumor itu sebetulnya apa-apa semua benjolan itu tumor, terus kapan sih benjolan itu harus kita waspadai, terus kita tuh harus periksa gitu. Mungkin kepada Dokter Lukman. Jadi pertanyaannya, apakah semua benjolan, terutama yang di payudara itu adalah kanker gitu? Ya, sebenarnya mayoritas atau yang paling banyak dari benjolan payudara itu malah bersifat jinak. Ya, jadi tumor jinak. Terdapat dua golongan yang paling sering, yaitu yang kista, jadi benjolannya itu berisi cairan, dan yang kedua tumor yang padat, yang secara kedokteran kita sebut fibroadenoma. Itu dua jenis itu yang paling sering dan dua-duanya itu bersifat jinak. Namun demikian, benjolan payudara bagaimanapun harus kita waspadai dan semua yang terdapat benjolan ya seyogyanya harus dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apa itu sifatnya. Apakah benar-benar jinak atau jangan-jangan ganas. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Lukman. Jadi benjolan memang di payudara banyak yang jinak sebetulnya, tapi bukan berarti terus menyepelekan habis itu nggak periksa gitu ya. Nah, sekarang kalau gitu gimana caranya membedakan itu jinak atau ganas? Mungkin Dokter Rosa silakan. Ya, terima kasih Dokter Iit. Jadi ini mungkin secara klinis aja ya, masih secara klinis untuk kira-kira kita kalau meraba kayak benjolan itu ke arah jinak atau ganas gitu ya. Jadi kalau yang jinak itu biasanya berbatas tegas. Jadi bentuknya itu bagus gitu, batasnya jelas. Kemudian dia tekstur atau konsistensinya itu tidak terlalu keras gitu ya. Ya, jadi batasnya jelas, tepinya reguler gitu ya. Dan dia juga tidak menempel pada dasarnya. Jadi istilahnya itu mobile ya. Jadi kalau kita geser, dia ikut kegeser. Gitu. Itu untuk benjolan yang mengarah ke arah Cina gitu ya. Nah, kapan kita mulai curiga itu tadi kalau waktu kita raba itu tepinya sudah mulai tidak teratur gitu ya. Jadi kita tidak bisa tahu batas tepinya itu yang mana itu. Kemudian konsistensinya itu sudah mulai keras gitu ya.
dan biasanya dia melekat pada dasar. Kalau di payudara itu berarti mungkin di lemak atau di ototnya ya. Jadi tidak bisa digeser-geser seperti itu dan biasanya juga lebih sering dia tidak terasa nyeri tapi cenderung cepat membesar. Jadi tiba-tiba ditemukan sudah berukuran yang besar. Baik, terima kasih Dokter Rose. Nah, kalau dari beberapa yang tadi kan ada apa namanya, ciri ya, ciri benjolan yang diwaspadai ke arah ganas. Apakah semuanya untuk orang yang memang nanti akhirnya didiagnosis kanker payudara itu ketemunya kayak gitu, Dokter Lukman? Apa, jadi gejalanya itu sebetulnya apa gitu? Apa tadi hanya murni seperti yang dijelaskan Dokter Rose, batasnya tidak jelas, kalau dipegang keras, nggak bisa digerakkan. Itu semua orang itu bakal merasakan seperti itu kalau dia kena kanker payudara, atau mungkin ada gejala yang lain yang dialami? Ya, jadi secara umum yang paling sering dikeluhkan oleh penderita kanker payudara itu pastinya adalah benjolan. Benjolan di payudara yang tumbuhnya itu membesar. Mengenai cepat atau tidak itu tergantung nanti. Tapi rata-rata jika dibandingkan dengan yang jinak, yang kanker ini, yang ganas ini tumbuhnya lebih cepat. Lalu yang berikutnya adalah bentuk payudara itu berubah. Jadi umumnya adalah simetris gitu. Lalu ini karena ada benjolan itu sehingga tidak simetris begitu. Jadi atau ada bentuk yang berubah dengan adanya benjolan itu. Lalu yang berikutnya kulit pada area payudara itu seperti teksturnya seperti kulit jeruk. Jadi hal itu terjadi karena pori-pori di area kulit di sekitar kanker itu membesar, bengkak begitu. Lalu yang berikutnya yang juga cukup sering adalah adanya keluarnya cairan melalui puting susu, terutama kalau berupa darah. Dan yang tidak kalah pentingnya ialah ini, adanya luka di sekitar payudara, terutama di kulit, itu yang ternyata tidak sembuh-sembuh gitu. Namun demikian, kembali lagi, kadangkala ada sebagian kanker payudara itu yang tidak memunculkan gejala, mungkin karena masih awal, sehingga benjolannya masih terlalu kecil untuk dirasakan, begitu. Dan kembali lagi nanti oleh karena itu pemeriksaan atau deteksi dini pada tahap-tahap awal itu penting karena untuk menjaring kondisi-kondisi yang awal yang belum memunculkan gejala yang bisa dilihat oleh mata itu tadi gitu. Ya, terima kasih dokter. Prinsipnya kalau ada benjolan lebih baik periksa gitu ya dok ya. Oke. Kita akan kembali ke sesi kedua. Kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan kembali di sesi kedua dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tentang kanker payudara. Kembali ke sesi 2. Di sesi 2 ini kita akan membahas tentang deteksi dini kanker payudara dan bagaimana kanker payudara itu didiagnosis gitu ya, Dok ya. Jadi itu tadi pertanyaannya. Bagaimana sih kita mendeteksi kanker payudara, Dokter Rose? Jadi untuk pertama mendeteksi kanker payudara itu bisa dilakukan secara bertahap ya. Bisa dimulai dari diri sendiri dulu dengan melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau yang mungkin kita sering dengar dengan istilah sadari ya. Kemudian apabila kita menemukan mungkin seperti benjolan gitu ya, kita bisa konsultasi ke tenaga kesehatan. Sehingga akan dilakukan pemeriksaan klinis oleh tenaga kesehatan yang disebut dengan sadanis ya, pemeriksaan payudara klinis. Kemudian juga bisa ditunjang dengan pemeriksaan tambahan, pemeriksaan penunjang dengan radiologi. Contohnya dengan mamografi atau dengan USG payudara. Tapi kesemuanya ini hanya untuk mendeteksi dulu ya, masih belum bisa mendiagnosis secara pasti suatu kanker.
Ya, terima kasih Dokter Rose. Nah, kalau sudah periksa sendiri, kok ada benjolan ya? Habis itu dibawa ke dokter. Dokternya dokter apa nih, Dok? Dokter bedah? Dokter bedah bisa ya? Bisa. Dokter bedah. Ya, misalnya sudah ke dokter, tadi kan sadanis ya, habis diperiksa dokter, terus di USG kok ternyata benar tuh benjolannya. Nah, dari situ itu apa bisa langsung ditegakkan diagnosis, Dok? Apa masih perlu proses penegakan diagnosis lebih lanjut, Dokter Iya, jadi penegakan diagnosis dari kanker payudara itu melalui pemeriksaan patologi anatomi. Itu berasal dari sampel jaringan atau sel payudara itu sendiri. Umumnya, 3 pemeriksaan yang dilakukan di bagian patologi anatomi ini untuk, apa namanya, mendiagnosis, kanker payudara. Yang pertama FNAB, itu kepanjangannya adalah Fine Needle Aspiration Biopsy. Itu pemeriksaan, dengan menyuntikkan, dengan apa namanya, menggunakan jarum suntik berukuran kecil atau kita sebutnya jarum halus, kepada area yang dicurigai kanker. Dalam hal ini kanker payudara ya. Itu tujuannya untuk mengambil, contoh sel dari, area yang dicurigai kanker payudara itu. Nanti akan dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi dan ditentukan, sel-sel yang terambil itu tadi, itu bersifat jinak atau ganas dan perlu atau tidaknya pemeriksaan lanjutan. Lalu yang kedua, pemeriksaan biopsi dan dilanjutkan pemeriksaan histopatologi. Nah, kalau pemeriksaan biopsi ini mengambil contoh atau sampel dari jaringan. Nah, dari jaringan yang dicurigai kanker payudara. Di situ nanti juga sama akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis patologi anatomi menggunakan mikroskop dari sampel jaringan yang sudah terambil itu dan nanti akan dapat ditentukan diagnosisnya apa. Kalau sudah jelas kanker, maka jenis atau klasifikasinya yang mana, lalu derajat keganasannya itu yang mana, begitu. Lalu yang juga cukup sering dan sekarang memang bukan sering lagi, tapi sangat perlu ya untuk dilakukan adalah pemeriksaan imunohistokimia. Nah, ini menggunakan reagen-reagen antibody. Contohnya adalah yang disebut estrogen reseptor, progesteron reseptor, atau yang kita eh, biasanya sebut sehari-hari kita singkat ER, PR gitu dan HER2 ya atau HER2. Nah, yang ini selain untuk diagnosis lebih ke arah penentuan terapi selanjutnya yang tepat dan sesuai dengan jenis kanker dan klasifikasi dari kanker ganas payudara itu. Ya, cukup panjang ya dok, ternyata prosesnya diagnosis itu enggak sesederhana itu. Tapi kalau itu memang perlu dilakukan ya memang baiknya dilakukan semua gitu ya dok ya. Tapi kalau lihat tadi kan tahapannya bisa FNAB dulu, habis itu biopsi, terus dari biopsi atau operasi terus diperiksa lain-lain. Kayaknya kok takut ya dok ya kalau biopsi itu kan pakai operasi berarti ya. Kayak enakan FNAB deh dok. Sebetulnya kalau FNAB itu bisa nggak sih? Kelebihan kekurangannya apa kalau FNAB? Terus kalau FNAB aja boleh nggak? Ya, terima kasih Dokter Iit. Jadi kalau FNAB itu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar ya kepanjangannya Fine Needle Aspiration Biopsy atau bahasa Indonesianya biopsi aspirasi jarum halus ya. Jadi sesuai dengan namanya ya, untuk keunggulannya itu FNAB ini merupakan tindakan yang minimal invasif ya. Jadi karena invasinya minimal, jadi mungkin bisa menimbulkan nyeri, tapi juga minimal aja ya. Kemudian juga tindakannya relatif lebih cepat dan juga lebih murah dibandingkan dengan tindakan biopsi atau operasi yang uh, tentunya membutuhkan biaya lebih besar karena butuh ruangan operasi dan juga anestesi gitu ya. Dan juga FNAB untuk payudara ini akurasinya juga cukup tinggi ya.
Sedangkan kekurangannya atau keterbatasannya itu karena tindakan ini menggunakan jarum yang ukurannya sangat kecil ya, yang jarum halus tadi, sehingga sampel yang didapat itu hanya berupa sel. Jadi dokter patolognya itu hanya bisa mengevaluasi sel dan tidak bisa mengevaluasi secara keseluruhan jaringannya, sehingga belum cukup untuk menentukan sampai ke jenis kankernya yang spesifik gitu ya. Sehingga untuk diagnosis pastinya tetap membutuhkan pemeriksaan histopatologi. Baik, terima kasih dokter Ros. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sesi 2 bahwa kalau nemu benjolan jangan takut-takut periksa ya. Dan walaupun prosesnya memang dirasa panjang, paling enggak FNAB dulu gitu ya dok ya. Dari situ bisa tahu, nanti baru dilanjutkan ketika memang ada kemungkinan itu ganas gitu ya. Kita tutup dulu sesi 2, kita akan kembali ke sesi 3. Kembali ke sesi 3 di podcast Prodi Patologi Anatomi FKUB dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Masih bersama saya, Dr. Hida, Dr. Rose, dan Dr. Lukman. Di sesi 3 ini ada yang menarik nih, karena tadi di awal-awal itu kan sudah disebut sebetulnya semua itu bisa kita periksa sendiri di awal gitu ya dok. Ada yang tadi disebut sadari, periksa payudara sendiri. Tapi belum disinggung nih dok, caranya sadari itu gimana sih gitu. Mungkin pada dokter Rose, gimana caranya sadari itu dok? Jadi untuk langkah-langkahnya sadari ini bisa kita lakukan sendiri, setidaknya mungkin sebulan sekali gitu ya. Mungkin pada saat mandi gitu ya, setelah mandi kita bisa berdiri di depan cermin, dimulai dengan melihat dulu ya, melihat dulu sambil tangannya diangkat ke atas ya, apakah kedua payudara mungkin terlihat tidak sama atau asimetris gitu ya, yang menunjukkan adanya perubahan gitu ya. Kemudian dilihat juga dari permukaan kulitnya ya, seperti yang disebutkan Dokter Lukman tadi ya, mungkin apa tampak kulitnya berubah jadi seperti kulit jeruk seperti itu ya, dan juga bagaimana dengan kondisi nipolnya ya. Uh, Mungkin apakah dia tertarik ke dalam atau tidak, mengeluarkan cairan, darah atau tidak gitu ya. Kemudian setelah melihat baru bisa kita lakukan perabaan ya. Jadi melihat kemudian meraba ya. Diraba di seluruh bagian payudara, bisa dengan gerakan melingkar ya, atau bisa juga dengan gerakan dari atas ke bawah, diraba pada seluruh area payudara ya. Apakah teraba mungkin benjolan gitu ya, atau perubahan yang tidak seperti biasanya. Dan juga jangan lupa diraba juga di area yang di bagian dekat ketiak juga ya. Baik, terima kasih. Itu tadi udah dijelaskan cara-caranya. Semoga nanti bisa mempraktekkan di rumah. Nah, terus dalam kalau ini tuh memang harusnya dilakukan gitu. Sebetulnya seberapa penting sih deteksi dini itu, Dokter Ya, Lukman? untuk deteksi dini itu sangat penting tentunya, karena, sasaran dari deteksi dini itu adalah, menemukan, kanker itu dalam tahap yang awal, dalam tahap yang paling awal kalau bisa gitu ya. Oleh karena itu deteksi dini itu penting. Nah, kenapa, tahap awal itu penting untuk ditemukan? Karena dengan, masih dalam tahap awal, maka pengobatan itu lebih besar kemungkinannya untuk sembuh. Peluang sembuhnya sangat tinggi bahkan. Lalu, pengobatannya itu lebih sederhana, lebih singkat begitu, dan tentunya resiko penyebaran itu, masih rendah gitu. Nah, sebaliknya kalau, tidak melakukan deteksi dini atau pemeriksaannya itu terlambat, maka, kanker itu sudah dalam tahap lanjut begitu, maka resiko komplikasinya sangat besar dan risiko penyebarannya pun sangat tinggi begitu, dan tentunya pengobatan yang akan dijalani nanti panjang dan kompleks begitu. Ya, berarti penting sekali ya dok ya deteksi dini itu.
Oke, kita sampai di akhir sesi ya, Dok. Mungkin dari Dokter Rose bisa memberikan apa nih yang harus digarisbawahi take home message-nya untuk podcast kita hari ini apa? Silakan Dokter Rose. Jadi kita ya, terutama para perempuan ini, harus lebih aware ya terhadap, eee, diri kita sendiri ya, untuk bisa mengenali adanya perubahan yang terjadi di tubuh kita ya, terutama di payudara. Jadi, jangan lupa untuk melakukan sadari supaya bisa, bila terjadi kelainan bisa ditemukan lebih dini, sehingga penanganannya juga bisa lebih mudah. Ya. Baik, kita sampai di akhir podcast kita ya, Dok. Terima kasih Dokter Lukman, terima kasih Dokter Rosa atas ilmunya yang sudah diberikan, dan terima kasih pasti kepada pemirsa podcast semua karena sudah bersama kita semua untuk mengikuti bahasan tentang kanker payudara dan pentingnya deteksi dini. Semoga dengan mengetahui wawasan ini kita bisa lebih paham dan yang jelas mendorong kita semua untuk lebih memperhatikan diri sendiri dan orang terdekat kita. Saya sebagai host undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema kesehatan lain yang tentunya lebih menarik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.